Bab 21. Mengetahui apa yang harus dilakukannya, ia langsung mulai berlatih. Latihan Roja kali ini sederhana, kedua tangannya memegang pedang seolah hendak mengayunkannya, tetapi tidak jadi. Ia mencoba memasuki kondisi fokus. Roja mengira dia akan bisa mengendalikannya sepenuhnya dalam waktu 1 bulan, tetapi yang mengejutkannya, kekuatan spiritualnya ternyata lebih kuat dari yang dibayangkannya. Untuk memasuki kondisi fokus secara bebas hanya butuh waktu 3 hari. Kali ini Garp tidak mengganggu latihan Roja karena dia tahu bahwa dia harus memilih jalan yang ingin dia lalui dan setelah itu, dia akan membantunya. Saat matahari terbenam, Roja sedang memegang Hononosuke di tangannya, berdiri di ujung halaman, dan terus mengayunkannya. Tampaknya ada cahaya redup di ujung pedang yang melintas di udara. Ini adalah wilayah Tobu Zangeki. Meski tubuhnya dipenuhi keringat, mata Roja tetap jernih seperti air, seolah-olah dia tidak merasakan nyeri otot. Pada saat ini Roja memiliki kendali penuh atas kondisi fokusnya. Setelah melambaikan tangan beberapa kali dia berhenti. Sekarang selama aku masih mau, aku bisa masuk dan mempertahankan negara ini. Roja menatap pedangnya yang terpantul di matanya lalu tiba-tiba mengayunkan pedangnya lalu berkata. Ini benar-benar berbeda, memasuki kondisi itu membawa perbedaan yang sangat besar. Setelah menatap pedangnya, Roja pulih dan tersenyum. Matanya bersinar dengan sinar cahaya dan kemudian sekali lagi memasuki kondisi fokus. Memegang Hononosuke di tangan kanannya, Roja berbalik menghadap dinding lalu. Aduh. Setelah mengayunkan pedangnya dia menaruhnya. Kesunyian, Roja mendekati dinding. Garis-garis yang saling bersilangan tampak mengesankan di sana. Ledakan. Pada saat itu juga sisi tembok runtuh menjadi sejumlah besar batu dan berserakan di halaman. Di Marineford, bahan bangunannya bukan batu biasa, melainkan batu yang sangat keras. Kekerasannya hanya kalah dari batu stel dan kairoseki, batu laut. Dan bahkan dengan kerasnya pedang Roja memotongnya seperti dia sedang memotong tahu. Hal ini tentu saja karena Hononosuke adalah salah satu seri pedang Owazamono tetapi juga karena Roja menguasai keadaan fokus. Lagi pula orang biasa tidak akan mampu memotongnya bahkan dengan pedang terbaik di dunia. Dan Roja saat ini jika dia bertemu kera punggung coklat lainnya dia bisa dengan mudah menghancurkan pertahanannya. Menatap tembok yang runtuh, wajah Roja menampakkan senyum puas dan dengan lembut memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Apa yang sedang terjadi? Garp yang terbangun karena suara tembok pecah, pergi ke halaman. Dia masih mengantuk tetapi tetap bangun untuk melihat. Sesaat kemudian rasa kantuknya menghilang tanpa jejak. Garp tampak tertegun melihat sejumlah besar batu yang dipotong rapi oleh pedang Roja. Roja, apa yang telah kau lakukan, bocah nakal? Baru saja mencoba pedang. Roja benar-benar menguasai kondisi fokus dan suasana hatinya pun cukup baik sehingga dia menatap Garp sambil tersenyum sambil berkata demikian. Mencoba pedang. Garp menatap Roja setelah mengatakan kalimat ini dan menatapnya lalu berkata lagi, kau harus memotong dinding untuk menguji pedangmu. Kenapa kau tidak menggunakan hal lain? Karena kelihatannya bagus. Roja berkata dengan serius. Engah. Garp terhuyung-huyung hampir jatuh dan hendak memuntahkan darah. Terutama karena dia mendengar kalimat ini sebelumnya, sepertinya dia sangat familiar dengan kalimat itu. Karena ketika dia biasa bertarung, semua jenis kehancuran akan terjadi dan ketika seseorang bertanya mengapa dia menghancurkan semuanya, dia akan berkata, karena terlihat bagus. Dia tidak menyangka hasil ini dan tidak bisa menanggapi Roja. Jika tidak ada apa-apa, aku akan kembali ke kamarku. Roja kemudian melambaikan tangan ke arah Garp dan kemudian melompat langsung ke lantai 2 dari jendela kamarnya lalu menutup jendela dengan keras. Meninggalkan Garp sendirian di halaman. Setelah beberapa saat, Garp memegangi kepalanya dan berkata, benar-benar bocah ini belajar dengan cara yang salah dariku. Kapan dia melihatku menghancurkan rumahku sendiri? Aku selalu menghancurkan rumah orang lain, mengapa dia tidak belajar itu? Garp mengucapkan kalimat ini tanpa berteriak tetapi Roja masih bisa mendengarnya dengan jelas. Engah, Roja yang sedang minum air tak kuasa menahan diri untuk menyemprotkan air ke dalam mulutnya. Roja tahu Garo akan marah padanya jika dia menghancurkan tembok itu tetapi tetap melakukannya. Namun dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Menghancurkan rumah orang lain, cara berpikir macam apa ini? Roja tidak hanya mengenal Garp selama 1 atau 2 hari dan dia sudah terbiasa dengan kepribadiannya yang tidak terduga. Namun dia mengabaikannya karena Garp selalu menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Sekarang setelah saya menguasai kondisi fokus, saya perlu menguasai Tobu Zangeki. Roja bergumam sambil berpikir dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Tiba-tiba saja dalam benaknya muncul bilah properti di depannya padahal dia sama sekali tidak melihatnya selama 3 hari itu. 3 hari terakhir Roja berfokus pada pengendalian status fokus dan tidak melihat pada bilah properti hingga hari ini ketika ia dapat dengan bebas mengendalikan status tersebut, apakah ia ingat untuk melihat bilah properti? Meskipun selama 3 hari saya berlatih kondisi fokus, kekuatan fisik saya tidak menurun dan saya seharusnya mendapatkan kembali sejumlah energi. Roja melihat ke bar properti. Tahap kedua, pedang kuno jiwa plus 7. Atribut, kekuatan serangan plus 80, kekuatan plus 22. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Peningkatan energi, 146/80. Di atas masih tidak ada perubahan tapi ketika melihat bagian bawah bilah properti Roja terkejut. Energinya tidak hanya penuh tetapi bahkan meluap lebih dari 60 poin. Apa-apaan ini? Roja tertegun sambil menatap bar properti dengan linglung. Dia berpikir mengapa dia memiliki begitu banyak energi.
Roja mengira selama 3 hari itu ia hanya akan mendapat sedikit tenaga karena tidak berolahraga, tapi alangkah terkejutnya ia malah mendapat banyak tenaga. Melihat nilai energi Roja berpikir lalu secara bertahap dia sampai pada suatu kesimpulan. Begitu ya, jadi seperti itu. Ia menduga sebelumnya bahwa alasan berkelahi meningkatkan nilai energi lebih cepat karena berkelahi membantu memelihara potensi jiwa. Dan pada hari-hari terakhir itu, dia sepenuhnya menguasai keadaan fokus yang seharusnya dihitung sebagai terobosan dalam kekuatan jiwanya. Oleh karena itu energinya melonjak seperti itu. Hanya itu saja. Bab 22. Roja bergumam setelah melihat bilah properti dan memutuskan untuk memperkuat pedang jiwa lagi. Cahaya keemasan menyala dan bilah properti berubah. Tahap kedua, pedang kuno jiwa plus 8. Atribut, kekuatan serangan plus 85, kekuatan plus 24. Atribut khusus, semua hal di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi untuk evolusi tidak terpenuhi. Energi, 60/90. Itu benar-benar besar untuk peningkatan yang terjadi dalam 3 hari. Dia tidak hanya memperkuat pedang menjadi plus 8 tetapi juga sangat mendekati plus 9. Dalam waktu setengah bulan, aku seharusnya bisa memperkuat pedang itu menjadi plus 10, tetapi kurasa aku akan seperti sebelumnya. Aku perlu memenuhi beberapa syarat agar pedang itu berevolusi ke tahap ketiga. Roja memandang bar properti dan memiringkan kepalanya sambil berpikir sejenak. Pokoknya, saya belum mencapainya jadi tidak perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Saya akan memikirkannya saat saya mencapai plus 10. Yang penting sekarang adalah berlatih dan menjadi lebih kuat. Setelah memahami dan mengendalikan keadaan fokus, kekuatan Roja melonjak tetapi ia masih harus banyak belajar. Garp, Sang Yonko, para laksamana semuanya jauh lebih kuat darinya. Roja tahu dalam benaknya bahwa kekuatan yang dimilikinya sekarang tidak seberapa untuk mencapai puncak lautan, masih ada jarak yang jauh yang harus ditempuh dan jika dia mengembangkan pedang ke tahap ketiga, dia akan lebih dekat lagi. Roja mencapai ambang batas setelah penilaian. Jalan ilmu pedang sungguh penuh duri. Pendekar pedang yang kuat dihormati. Roja sekarang tidak sekuat itu meskipun dalam kondisi yang baru saja dipelajarinya, dia belum bisa dikatakan sebagai ahli pedang. Kekuatan pendekar pedang diukur dari kekuatan Tobu Zangeki dan bukan dari kondisi fokus. Antara pendekar pedang dan ahli pedang terdapat jurang pemisah yang sangat lebar. Dan kekuatan ini mewakili kekuatan Tobu Zangeki, cari Tobu Zangeki di wiki One Piece. Zangeki Tobu yang lemah hanya bisa memotong rumah. Zangeki Tobu yang kuat dapat menggemparkan dunia. Roja dapat melepaskan sedikit tekanan dari pedangnya dengan menggunakan kondisi fokus, tetapi jaraknya kurang dari 1 kaki dibandingkan dengan Mihawk, pendekar pedang terbaik di dunia yang dapat memotong gunung es. Kesenjangan itu bukanlah sesuatu yang dapat dihitung. Dengan penggunaan status fokus, ia dapat mengayunkan pedangnya dengan kecepatan dan kekuatan yang menghasilkan garis tekanan udara yang setajam pedang dan itulah Tobu Zangeki. Dan garis itu bisa menjadi lebih kuat dengan ayunan yang lebih kuat dan lebih cepat. Keadaan fokus tidak diperlukan untuk menghasilkan Tobu Zangeki. Namun, keduanya saling terkait erat. Jika kekuatan dan kecepatan bisa mendapat angka 9 dan keadaan fokus mendapat angka 1, maka daya ledaknya akan menjadi 9. Namun jika kekuatan dan kecepatannya 5 dan pemahaman keadaan fokusnya juga 5, maka ledakan kekuatannya akan menjadi 25. Dengan kata lain, keduanya saling melengkapi. Tetapi jika itu adalah Tobu Zangeki yang besar maka kekuatan dan kecepatan adalah faktor yang lebih menentukan. Alam itu masih berlaku untuk saat ini. Roja tidak dapat menahan diri untuk mengingat kekuatan Mihawk dan menjadi terpesona oleh kekuatan itu. Roja buru-buru kembali ke buku dan melanjutkan membacanya. Pendekar pedang yang kuat selain Tobu, Zangeki juga membutuhkan kekuatan untuk menghasilkan sesuatu dengan ilmu pedangnya. Dan hal itu berbeda untuk setiap pendekar pedang. Hal yang akan mereka hasilkan ditentukan oleh jalan yang mereka tempuh. Ada yang menjadikan kecepatan sebagai kekuatan utamanya karena mengira dengan kecepatan mereka bisa mengalahkan pendekar pedang berkekuatan apapun. Jadi kerusakan api tambahanku disalahartikan sebagai menghasilkan api dengan pedang. Roja pernah mendengar sebelumnya bahwa Garp mengatakan dia terlahir sebagai prajurit, jadi dia juga mengira itu adalah kekuatan menghasilkan api. Dalam buku itu, banyak bidang ilmu pedang yang tercatat. Tetapi itu belum cukup, untuk saat ini, ia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Langkah selanjutnya tak jauh darinya, ia perlu berlatih Tobu Zangeki dan di dalam buku tersebut tercatat cara paling sederhana untuk melatihnya. Yaitu memotong dengan menggunakan beban. Dan saat Anda mencapai kecepatan yang orang biasa tidak dapat menangkapnya dengan mata telanjang, maka Anda berhasil. Sama halnya dengan cara Zoro berlatih. Pada saat itu kekuatan Tobu Zangeki akan hampir 2 kali lipat. Tidak perlu keahlian khusus, cukup tebas, dan tebas terus sampai berhasil. Melihat metode latihan pedang di buku, Roja mengangguk sedikit karena dia selalu menyukai metode yang sederhana dan kasar. Jika sesuatu yang rumit tidak dapat disederhanakan maka jalan Anda akan menjadi sulit dan rumit pula. Ini cara berpikir Roja. Setelah halaman diperbaiki, Roja mulai berlatih Tobu Zangeki. Dan jenis latihan seperti itu, dibandingkan dengan latihan ilusi dari keadaan fokus, adalah lebih nyata. Roja memilih cara latihan yang paling sederhana dari pedang dan mulai berlatih. Walaupun cara yang paling sederhana tetapi juga cara yang paling melelahkan. Sebab ia harus terus melakukan satu tindakan dalam jumlah yang tidak terbatas hingga lengannya menjadi kaku, terasa lemas dan tidak dapat lagi memegang pedang. Bagi orang biasa, latihan ini adalah neraka, tetapi bagi Roja, orang-orang itu tidak tahu apa sebenarnya neraka itu. Karena ia berlatih di bawah bimbingan Garp selama sebulan, pelatihan ini mudah baginya. 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali.
Roja tak kenal lelah melakukan tindakan sederhana tersebut. Latihan terus-menerus itu berlanjut hingga ia tak bisa lagi merasakan lengannya, baru kemudian ia berhenti untuk beristirahat. Dan setelah istirahat, ia melanjutkan tindakan yang sama. Setelah 3 hari, tindakannya berangsur-angsur berubah seolah-olah otot dan tulangnya memilih cara untuk bergerak. Dia tidak tahu kapan itu dimulai tetapi tubuhnya memilih cara untuk mengerahkan kekuatan untuk melakukan ayunan yang sempurna dan juga cara untuk memegang pedang. Dan setiap serangan berubah sama persis dengan serangan sebelumnya. Sepertinya tahap pertama latihan pedang sudah selesai jadi sekarang saatnya tahap kedua. Setelah merasa telah menyelesaikan tahap pertama latihan yang tercatat dalam buku, Roja bergumam dalam hati. Setelah istirahat sejenak, Roja memulai latihan tahap keduanya. Bab 23. Di halaman, Roja masih mengayunkan pedangnya. Pedang itu bergerak sangat cepat, hampir tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang dan setiap kali dia mengayunkannya, tampak ada 2 pedang. Meskipun dia baru menyelesaikan tahap pertama pelatihan, tetapi Zangeki Tobu sudah mulai terbentuk. Jangkauan dan kekuatannya sudah tak tertandingi sebelumnya. Seperti Mihawk yang bisa memampatkan udara untuk melepaskan serangan Zangeki Tobu yang bisa membelah pulau. Udara yang dipadatkan itu menjadi seperti pedang sungguhan. Meskipun Roja sekarang bisa menggunakan Zangeki Tobu, udara terkompresi tidak cukup padat untuk setajam serangan Mihawk dan akan menghilang di udara. Aduh. Saat dia mengayunkan pedangnya, 2 serangan mengembun dari ujung pedang dan mulai beterbangan. 2 retakan dalam muncul di dinding di depannya. Apakah aku berhasil melakukannya? Mata Roja berbinar dan mencoba sekali lagi. Jika pedang dan udara menyatu maka kekuatan dan kecepatan serangan juga akan meningkat. Pada awalnya akan sulit. Roja tidak menganggapnya sebagai keberhasilan dalam 1 kali percobaan. Bagaimanapun latihan ini adalah tentang dasar-dasar bagi seorang pendekar pedang. Untuk memahaminya, kita perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Aduh. Dan kini 2 serangan lainnya menembus udara dan mengenai dinding serta menimbulkan retakan yang lebih dalam lagi. Mereka terintegrasi sebentar. Aduh. Masih belum cukup, lagi. Pelataran rumah Roja dipenuhi bekas pedang. Seluruh pelataran berubah menjadi berkeping-keping, bagaikan ladang yang dibajak. Garp tahu tentang hal ini, tetapi tetap membiarkan Roja berlatih sesuka hatinya. Ia melihat Roja serius dengan latihannya, jadi ia tidak mempermasalahkannya. Dengan cara ini lebih dari setengah bulan berlalu dan hanya beberapa hari tersisa untuk kompetisi. Di halaman, Roja masih berlatih dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, entah mengapa serangan pedang Roja tampak berbeda. Meskipun terlihat sama seperti sebelumnya, tekanan yang dilepaskan setiap serangan terasa lebih kuat. Roja tiba-tiba mendengar suara ketika pedang di tangannya mengenai sesuatu. Di udara, energi seperti serpihan diproyeksikan dari ujung pedang. Tiba-tiba lantai yang berjarak 5 meter itu meledak. Jadi saya bisa mengompres udara 3 kali dengan mudah, tetapi yang keempat kalinya tampaknya ada kekurangannya. Roja menatap retakan dalam yang muncul di lantai sejauh 5 meter dan mengangguk kecil. Padahal amalan ini hanya sekedar penampilan saja. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk memperkuat pedang jiwa karena sudah mencapai tingkatan ketiga. Ya, pedang jiwa Roja telah mencapai tahap ketiga dan melewati tahap kedua tanpa kesulitan apapun. Ketika Roja memperkuat pedangnya hingga +10 dan kemudian diperkuat lagi setelah mencapai nilai penuh energinya, dia tidak menemui kendala apapun. Namun, langsung diperkuat ke tahap ketiga. Dan bila properti tampak seperti ini. Tahap ketiga, pedang pintar jiwa +0. Atribut, kekuatan serangan +135, kekuatan +40, kelincahan +40. Atribut khusus, semua benda di dunia berubah menjadi abu, serangan pedang memiliki kerusakan api tambahan kondisi evolusi tidak terpenuhi. Atribut khusus, Getsuga Tenso, dapat melepaskan serangan energi merah berbentuk busur. Energi, 34/120. Berevolusi ke tahap ketiga membawa peningkatan luar biasa bagi Roja. Tidak hanya atribut dasar yang menjadi lebih kuat bahkan ada atribut hijau baru, kelincahan, dan juga ada atribut khusus biru baru, Tensa Zengetsu. Saat dia menguat seperti sebelumnya dia mendapat kesempatan untuk mengekstrak atribut khusus. Ketika ia melihat bahwa ia memperoleh atribut biru, ia sedikit kecewa, tetapi ia tidak menyangka bahwa kemampuan biru ini adalah Getsuga Tenso. Karena Ichigo hanya memperoleh kemampuan ini dari awal hingga akhir seri. Melihat warna atribut ini yang biru, dia tidak dapat memahaminya dan berpikir bahwa mungkin karena kemampuan ini tidak serumit yang lainnya. Dia tidak perlu menggunakan Shikai atau Bankai untuk menggunakan Getsuga Tenso, tidak seperti kekuatan Yamamoto. Lagi pula kekuatan ini kuat, tak diragukan lagi. Roja diam-diam menguji kemampuan ini. Saat menggunakannya, Tobu Zangeki miliknya akan menjadi 3 hingga 4 kali lebih kuat. Namun yang menjadi kendala adalah ia menggunakan banyak tenaga untuk tiap kali pemakaian jadi jika ia melakukannya berkali-kali secara berulang maka ia akan merasa lelah baik secara fisik maupun mental. Dan selain itu tidak ada batasnya. Selain itu jangkauan kerusakan api Roja meningkat 10 meter. Sekarang kekuatan Roja lebih dari 2 kali lipat saat ia berpartisipasi dalam penilaian. Ini adalah perubahan yang besar. Roja melirik ke bar properti dan sebuah ide muncul di benaknya. Saya harus terus menekan udara 4 kali, lalu menguasainya 5 kali, dan seterusnya. Baru setelah itu saya bisa memiliki sedikit kekuatan dibandingkan dengan orang terkuat di dunia. Saat Roja bersiap melanjutkan latihannya, dia mendengar suara pintu dibuka. Roja berbalik dan melihat Garp memasuki halaman. Roja setelah berlatih selama sekitar 1 bulan, bagaimana perasaanmu? Garp memasukkan jarinya ke hidungnya sementara matanya melirik ke tanah dan melihat retakan dalam di lantai. Dia mengangguk sedikit tanpa membiarkan Roja memperhatikannya.
Setelah melatih Roja selama sebulan, Gar tidak tinggal bersamanya setiap hari. Dia baru saja kembali dari perjalanan. Saya merasa, dengan ini saya bisa membajak tanah yang subur dengan efisiensi yang sangat tinggi. Roja mengatakan ini sambil memegang dagunya. Batuk, batuk. Bahkan jika Gar terbiasa dengan cara bicara Roja, dia hampir tersedak setelah mendengar ini. Menggunakan Tobu Zangeki untuk membajak tanah, apa-apaan ini? Jangan ganggu aku, Roja. Latihan bulan ini membuahkan hasil yang bagus untukmu, tapi jangan berbangga diri. Dalam penilaian, kamu mungkin akan bertemu dengan beberapa pengguna buah iblis. Jadi, kamu harus berhati-hati saat bertarung. Bulan ini Gar tidak melihat latihan Roja tetapi melihat bekas luka di tanah, dia dapat memperhitungkan kekuatan Roja dan bahkan dengan tambahan apinya, akan ada beberapa orang kuat di kubu elit yang dapat melawannya, bahkan di kubu biasa pasti ada yang dapat mengalahkannya. Meskipun demikian, melihat kekuatannya sekarang, tempat Roja di kubu elit sudah dipesan. Tujuan dari kompetisi ini bukanlah untuk melihat siapa yang terkuat di kamp, tetapi agar Zed dapat lebih memahami kekuatan para rekrutan dan melihat siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke kamp elit. Setelah itu, ia akan membimbing mereka secara pribadi. Bab 24. Pengguna buah iblis, mendengar Garp mengatakan hal itu, Roja menatapnya dengan penuh minat. Meskipun Roja sangat mengenal banyak kemampuan buah iblis, dia tetap tidak melihatnya di depannya setelah sekian lama datang ke dunia ini. Dan berbicara tentang buah iblis, Roja tidak dapat menahan diri untuk berpikir tentang haki. Jadi dia langsung bertanya kepada Garp. Bisakah kau mengajariku haki? Garp berpikir sejenak lalu berkata, iya, kau memang punya kualifikasi dasar untuk berlatih haki, tapi kau harus masuk ke kamp elit dan Zed akan mengajarimu itu. Karena hanya ada beberapa hari tersisa dari kompetisi dan itu jelas tidak cukup bagi Roja untuk mempelajari haki. Terlebih lagi, Garp mengatakan bahwa ia hanya memiliki kualifikasi untuk mempelajarinya. Jadi Garp merasa tidak perlu memaksakan latihan haki dalam 3 hari tersebut. Oke, Roja juga tahu bahwa berlatih haki tidak dapat dilakukan hanya dalam 1 atau 2 hari. Baiklah, aku akan menyesuaikan diriku dengan kekuatan baru itu dalam 3 hari ini. Garp mengangguk lalu berbalik dan meninggalkan Roja sendirian di sana. Setelah beberapa waktu Roja melanjutkan latihannya. Ia dapat mengompres udara sebanyak 4 kali sekarang, jadi ia akan mencoba mengompresnya sebanyak 5 kali. Pelatihan semacam ini akan semakin sulit seiring dengan kemajuan yang Anda buat. Jika dia dapat memampatkan udara sebanyak 15 kali maka dia akan menjadi salah satu pendekar pedang terhebat. Setelah beberapa hari, sinar fajar dari cakrawala muncul bagaikan riak kemasan, langsung menyebar ke seluruh angkasa. Roja sudah bangun sejak lama dan sudah berada di halaman. Aduh, tangannya tiba-tiba melambai dan beberapa pedang muncul seolah menyatu. Jagoan, saat berikutnya, energi putih perak meledak dari ujung pedang Roja dan menuju ke lantai. Begitu sampai di lantai, energi itu langsung meledak dan menimbulkan retakan sepanjang hampir 7 meter. Jadi, mengompresi udara sebanyak 5 kali masih agak sulit, tetapi sekarang saya dapat mengompresi udara sebanyak 4 kali dengan sempurna. Dan dengan ini, saya dapat mengandalkan Tobu Zangeki untuk memotong baja. Setelah melihat retakan yang disebabkan oleh serangan pedang terakhir, dia mengangguk sedikit dan memasukkan kembali pedang itu ke sarungnya. Kemudian berkata pada dirinya sendiri, aku mungkin harus pergi, kompetisi akan segera dimulai. Kamp pelatihan di kantor pusat berisi berbagai jenis ujian seperti uji kekuatan, uji kecepatan, uji tembakan, dan sebagainya. Penilaian seperti sebelumnya diadakan setiap 1/4 atau setengah jam. Namun, dalam situasi normal, perang akan dinilai oleh para instruktur, tetapi dalam penilaian berbasis kompetisi, mereka akan membutuhkan lebih dari sekadar instruktur. Dan juga karena para rekrutan akan bertarung satu sama lain maka waktu penilaian juga akan memakan waktu lebih lama. Jenis penilaian ini tidak diadakan dalam waktu yang lama. Dan kubu elit tidak terlibat, hanya kelompok 10 kubu biasa saja. Ketika Roja datang ke kamp tempat penilaian akan diadakan, sejumlah besar rekrutan sudah ada di sana. Sebagian bersemangat, sebagian bersemangat. Para rekrutan berkumpul di sekitar alun-alun dari 3 arah, yang keempat adalah para instruktur dan juga mantan laksamana Zed yang berdiri. Kamp Marineford tidak melatih tentara, tetapi melatih individu. Pelatihan tidak memperhatikan kelompok. Zed datang untuk mengamati dan memilih beberapa orang yang bisa masuk ke kamp elit dari kamp biasa. Dan dia juga ada di sini agar dia bisa melihat gaya bertarung masing-masing orang yang terpilih sehingga dia bisa membimbing mereka dengan sempurna saat mereka memasuki kamp elit. Penilaian mungkin akan dilakukan di alun-alun. Roja tiba di sana tanpa menarik perhatian pada dirinya sendiri. Melihat para rekrutan tiba dan berdiri di depan instruktur, Zed sedikit mengangguk lalu berkata. Sudah waktunya, tenanglah. Suara Zed tidak terlalu keras, tetapi terdengar di telinga semua orang yang hadir di sana dengan penuh keagungan. Jadi semua orang mendongak. Penilaian pertempuran yang kamu alami sebelumnya berbeda dari sebelumnya. Kali ini kamu dapat menantang siapapun yang berada di atasmu dalam peringkat sebelumnya. Zed memandang ke arah para rekrutan dan menjelaskan aturan penilaian secara singkat. Setiap setengah tahun setidaknya akan ada penilaian yang diadakan. Tidak peduli jenis penilaian apa yang seperti ini atau yang sebelumnya. Namun penilaian ini bergantung pada penilaian sebelumnya. Karena Anda dapat menantang siapapun yang berada di atas Anda dalam peringkat. Jika penantang kalah, maka peringkatnya akan tetap sama tetapi jika penantang menang, dia akan menggantikan posisi si pecundang. Dengan cara ini, jika para rekrutan berhenti menantang satu sama lain maka penilaian akan berakhir. Pembatasannya adalah bahwa rekrutan tidak diperbolehkan menggunakan senjata api. Dan rekrutan yang berpangkat lebih tinggi tidak dapat menantang siapapun yang peringkatnya lebih rendah dari mereka.
Penantang tidak dapat dihindari atau ditolak hanya jika yang ditantang terluka dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Penilaian berbasis kompetisi ini adalah penilaian yang sebenarnya dan akan bergantung pada penilaian terakhir. Kalian semua harus mengingat peringkat kalian tetapi akan tetap menunjukkan peringkat seluruh camp. Sekarang Z memerintahkan seseorang di samping untuk memproyeksikan peringkat. Jenderal belakang mengangguk dan memproyeksikan peringkat di dinding Marineford. Ini adalah peringkat sebelumnya dan sekarang banyak yang ingin melihat secara langsung siapa yang akan menjadi yang pertama kali ini. Karena sebagian besar rekrutan beranggapan bahwa hasil penilaian sebelumnya sudah diatur. Pemeringkatannya seperti ini. Juara pertama, Roja. Juara kedua, Hina. Tempat ketiga, Drake. Tempat keempat, Kasei atau Kazan. Roja. Siapa dia? Bagaimana dia bisa mendapat juara pertama? Monkey, D. Roja. Monkey, D. Nama depannya agak familiar. Bukankah itu nama yang sama dengan wakil Laksamana Marinir Guard? Melihat hal itu banyak rekrutan yang menunjukkan ekspresi terkejut. Roja tidak begitu terkenal. Dia tiba sebelum 3 bulan. 1 bulan dihabiskan di kamp pelatihan bersama rekrutan lain dan 2 bulan lainnya dihabiskan di halamannya, jadi wajar saja kelompok lain tidak tahu siapa Roja. Akan tetapi, meskipun para rekrutan itu tidak tahu tentangnya, para rekrutan dari kelompoknya berbeda. Roja tidak bisa menduduki peringkat pertama di seluruh kubu, dia bahkan tidak bisa menduduki peringkat pertama di grup. Benar-benar lelucon. Hasil itu terlalu berlebihan, seluruh kubu terlebih dahulu, apakah mereka pikir kita buta atau semacamnya? Semakin banyak rekrutan yang mencibir setelah melihat hasilnya. Kali ini sebagian besar dari mereka hanya bisa mencibir dalam hati. Tidak ada yang bertanya tentang penilaian tersebut sehingga mereka langsung memulai. Dan banyak yang mengira bahwa temperamen ini akan mudah terungkap. Bab 25. Selain peringkat Roja dan Hina ada pula yang aneh dalam peringkat keseluruhan. Yaitu kelompok kelima mempunyai 3 peringkat teratas tetapi kelompok keempat dari kelompok yang sama berada di peringkat 50. Selain Roja, Hina, dan Drake, semua rekrutan lain dari grup yang sama sangat rendah. Saya tidak menyangka peringkat saya di camp akan serendah ini. Peringkat saya juga sangat rendah, sepertinya kebakaran hutan menyebabkan kerusakan serius pada hasil kami. Untungnya api tidak terus membesar. Para instruktur seharusnya turun tangan, kalau tidak, keadaan akan menjadi lebih buruk. Saya masih penasaran mengapa terjadi kebakaran di hutan. Setelah mengingat kebakaran tersebut, sebagian besar kelompok kelima menunjukkan rasa takut. Bahkan kelompok lain pun sudah mendengar tentang hal ini, memperhatikan penampilan keseluruhan kelompok kelima, mereka pun tidak dapat menahan diri untuk mulai bergosip. Di tengah kerumunan Roja memperhatikan peringkat penilaian sambil memegang dagunya. Sepertinya sebagian nilaiku diberikan kepada Hina karena dia bersamaku. Tapi meskipun begitu, aku tidak menyangka Drake akan berada di posisi ketiga. Sepertinya Luffy di masa depan harus bekerja keras untuk bisa menjadi bagian dari 11 supernova. Di seluruh perkemahan, Drake berada di urutan kedua setelah dia dan Hina bahkan setelah pembantaian yang dilakukannya. Tetap saja, Roja terkejut karena seluruh perkemahan tidak tertinggal jauh di belakang. Tampaknya penilaian ini tidak akan membosankan. Peringkat dari penilaian terakhir telah ditampilkan, jadi, mari kita mulai kompetisinya. Suara Z menarik perhatian para rekrutan. Dan hampir saat Z selesai mengambil, terdengar suara lain. Saya, Moss, menantang Roja. Seseorang bergegas menantang Roja. Mendengar ini semua rekrutan tertegun sejenak. Karena tidak ada batasan tantangan dan tantangan tidak dapat ditolak atau dihindari, Anda dapat menunggu orang lain memulai tantangan dan kemudian menantang mereka. Itu akan memberi mereka keuntungan karena mereka menantang seseorang dengan stamina dan energi yang lebih sedikit. Dan sekarang Moss menantang seseorang tepat setelah Z mengumumkan permulaan. Itu langka. Terlebih lagi dia menantang peringkat pertama di seluruh perkemahan. Yang membuat banyak rekrutan merasa aneh karena lumut ini berada di peringkat 200. Seorang peringkat 200 menantang peringkat pertama. Jadi itu sungguh aneh. Meskipun tantangan itu tidak masuk akal, tetapi tetap sesuai dengan aturan kompetisi ini. Demikian kata Laksamana Muda secara langsung. Velit pertama, Moss dan Roja naik. Kerumunan itu membuka jalan bagi mereka berdua dan keluar dari sana. Moss telah berpikir untuk mengungkap temperamen yang terjadi sehingga menjadikan Roja rekrutan peringkat pertama. Jadi dia langsung pergi dan menantang Roja tepat setelah Z selesai berbicara. Sebenarnya dia sedikit menyesal setelah membuat keputusan ini karena kalaupun menang melawan Roja dia tidak akan bisa bertahan lama di posisi pertama. Namun setelah sampai sejauh itu tidak ada jalan keluar lagi. Asal dia bisa mengungkap Roja, ya sudahlah. Moss dan Roja berada di kelompok yang sama jadi dia tahu tentang kekuatan fisik Roja. Saya yang pertama pergi. Sisi lain kerumunan. Roja meregangkan tubuhnya dengan malas. Dia benar-benar meramalkan hal ini. Dan dia sudah menebak mengapa Moss menantangnya. Karena seperti ini, sudah saatnya meningkatkan reputasiku sedikit. Dari tengah kerumunan Roja keluar dan berdiri sekitar 20 meter dari Moss. Seseorang di peringkat 200 menantang peringkat pertama. Bisakah seseorang memberitahu saya alasannya? Beberapa rekrutan melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bergegas bertanya kepada yang lain. Hei, kamu tidak tahu. Tidak tahu apa? Begini, Roja mendapat peringkat pertamanya. Karena beberapa rekrutan menghina Roja, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kebenaran kepada orang lain. Jadi berita itu dengan cepat menyebar ke kerumunan. Sebagian besar rekrutan menunjukkan keterkejutan. Tidak heran ada situasi yang aneh di sini. Jadi Roja mengandalkan hubungannya dan menyesuaikan dengan hasilnya untuk mendapatkan tempat pertama.
Hal semacam ini bahkan Z tidak bisa mengendalikannya. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, bukankah Garp dan Z sudah berteman selama puluhan tahun? Apakah itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa? Bagaimanapun juga, banyak orang memandang Roja dengan jijik sekarang. Meskipun sebagian besar rekrutan tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi beberapa rekrutan mempercayainya dan menatapnya dengan mata aneh. Di arena, Moss memandang Roja dan teringat bahwa dia tidak dapat mengikuti kelompok itu bahkan saat berlari. Jadi dia menatap Roja dan berkata dengan suara rendah, aku sarankan kamu langsung melempar handuk atau kalau tidak. Mendengar perkataannya Roja tidak marah tapi menatapnya sambil tersenyum dan berkata, kalau tidak apa. Moss berkata dengan keras, jangan harap aku akan menunjukkan belas kasihan. Setelah instruktur mengumumkan permulaan, Moss langsung menerkam Roja. Senjata Moss adalah pedang standar Angkatan Laut. Sambil memegang pedangnya, dia menyerang Roja dan tiba-tiba dia menyerang dengan ganas. Terdengar suara tajam di udara, sepertinya dia akan terpotong oleh pedang itu. Akan tetapi, menghadapi serangan ini Roja berdiri tak bergerak. Ia tidak maju, tidak mundur, dan tidak menghindar. Ia hanya memegang gagang Hononosuke dengan lembut. Kesunyian. Pada saat berikutnya, banyak orang melihat cahaya merah muncul di tangan Roja seperti sutra merah yang mengambang di udara. Pedang Roja bertabrakan dengan pedang Moss. Roja hanya menggunakan tangannya, selain itu dia tidak menggerakkan apapun. Ayunannya santai seperti sedang bermain-main. Aduh, dari kiri ke kanan, tangannya membentuk setengah lingkaran, dan bahkan setelah berhadapan dengan pedang Moss, Hononosuke-nya tidak berhenti seolah-olah tidak ada apapun di depannya. Seolah-olah pedang itu menjadi ringan dan langsung menyapu. Ding, separuh pedang marinir terpental ke udara dan mengeluarkan suara berisik saat jatuh ke tanah. Pedang Moss langsung terpotong menjadi dua. Setelah itu semua rekrutan di lapangan tetap diam. Dengan salah satu seri Owazamono dan pedang biasa, sepertinya aku menindasmu. Roja melirik pedang patah di lantai dan dia tidak bisa menahan tawa kecil. Sekarang bahkan dengan pedang biasa dia bisa menghasilkan efek yang sama. Kali ini Moss bingung. Dia melihat tangannya dan melihat pedang yang patah. Dia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Dia bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Dan para rekrutan yang menyaksikan kejadian ini semua memperlihatkan ekspresi terkejut. Dan bertanya pada diri mereka sendiri. Apa yang terjadi di sini? Bab 26. Hampir bersamaan dengan saat Roja menghunus pedangnya, pedang Moss terpotong menjadi dua. Z dan sebagian besar instruktur memperlihatkan ekspresi terkejut. Bukankah ini? Salah satu instruktur tampak kagum dan tak dapat menahan diri untuk bergumam, tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, ilmu pedangnya akan berkembang sampai sejauh ini. Apakah ini kekuatan seorang pendekar pedang alami? Sebulan sebelum penilaian sesungguhnya Roja meskipun menunjukkan kekuatan apinya, permainan pedangnya terlalu kasar. Namun kini setelah sebulan, satu serangan Roja yang memotong pedang Moss menjadi dua bagian sudah tampak seperti air yang mengalir. Rupanya, ia mendapatkan pandangan pertama tentang hakikat ilmu pedang. Di arena, Roja memandang Moss yang kehilangan pedangnya dan berdiri tertegun. Jika tubuhmu lebih kuat dari pedang, kau bisa melanjutkan. Pertanyaannya adalah, dia kuat. Roja menatap Moss sambil tersenyum namun ditambah dengan kata-kata tersebut tiba-tiba membuat senyum itu berubah menjadi jahat. Moss tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu dan tidak dapat menerimanya, jadi ia mengambil pedang patah itu dan mengangkatnya lagi. Tetapi, tanpa menunggu pedang itu turun, Roja meletakkan Hononosuke miliknya di tenggorokan Moss. Ledakan, pedang patah itu jatuh ke tanah. Merasakan pedang di tenggorokannya, hati Moss menjadi dingin dan tidak berani bergerak. Akhirnya dia benar-benar terjatuh dengan mata yang menunjukkan keterkejutan. Melihat pemandangan ini, sang instruktur langsung mengumumkan hasilnya setelah menggelengkan kepalanya. Roja menang. Melihat sang instruktur mengumumkan hasilnya, Roja mencabut pedangnya dan memasukkannya kembali ke sarungnya hanya dengan menggunakan satu tangan, sambil turun dari arena. Dan para rekrutan yang kebingungan itu akhirnya terbangun sekarang. Pedang Moss langsung terpotong. Jika aku tidak salah maka pedang Roja bukanlah pedang biasa. Meskipun itu bukan pedang biasa, apakah seseorang bisa memotong pedang baja? Banyak rekrutan yang terkejut dan melihat separuh pedang yang ada di arena. Potongannya sangat rapi, seperti sebuah pedang yang memantulkan sinar matahari. Ini bukan baja melawan baja, ini lebih seperti baja sama dengan memotong kayu. Bahkan beberapa rekrutan kuat seperti Drake yang melihat kejadian ini tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut juga. Beberapa orang teringat apa yang mereka lihat dan tiba-tiba bergumam. Orang itu, sepertinya dia hanya menggunakan satu tangannya. Menggunakan dua tangan akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar, tetapi Roja tetap menggunakan satu tangan dan memotong pedang Moss menjadi dua. Bagaimana jika menggunakan dua tangan? Apakah dia akan memotong Moss menjadi dua juga? Banyak orang memandang Roja dan melihat sorot matanya yang berwibawa, mereka tidak dapat tidak mengakui kekuatannya meskipun ia tidak dapat menjadi yang pertama. Rumor-rumor itu selama ini hanya omong kosong. Selain itu, para rekrutan yang kuat, yang paling terkejut dan paling takut adalah orang-orang dari kelompok yang sama dengan Roja. Mereka baru saja menyebarkan bahwa Roja berada di dasar kelompok kelima dan pembalasan langsung menamparkan wajah mereka. Pedang Moss. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang mengetahui kekuatan Roja terbelalak karena terkejut. Meskipun Roja tidak datang ke pelatihan selama 2 bulan, tetapi 2 bulan yang lalu ia tidak dapat menyelesaikan lari yang paling umum dan selalu menjadi yang terakhir. 2 bulan kemudian ia dapat dengan mudah mengalahkan Moss. Roja yang sekarang dan yang dulu mempunyai jarak kekuatan yang sangat jauh. Di sisi lain para rekrutan yang baru mendengar tentang dia dari kelompok kelima mencibir.
Menarik. Jadi dia ada di dasar kelompok kelima, kan? Omong kosong. Bahkan jika dia bukan yang pertama, kekuatannya berada di atas sebagian besar rekrutan. Kelompok kelima benar-benar hebat untuk sekadar menyebarkan rumor. Atau apakah, semua orang di kelompokmu lebih kuat darinya? Para rekrutan mencibir kelompok kelima yang menyebarkan rumor tentang Roja dan membuat wajah mereka terbakar amarah. Ada yang memandang dengan pandangan aneh dan tak dapat menahan diri untuk tidak berkata, pedangnya tidak hebat, hanya saja pedangnya terlalu tajam. Hononosuke salah satu dari 21 seri Owazamono, tapi meskipun begitu dia hanya memotong pedang baja bukan pedang busuk. Kemudian seseorang mengenali pedang Roja dan kalimat itu membuat orang yang berbicara sebelumnya menjadi kaku. Kali ini sulit baginya untuk mundur sehingga ia hanya berteriak, saya, berani, tantang Roja. Jika dia bisa menang melawan Roja semuanya akan baik-baik saja. Meskipun pedang Roja tajam, tetapi selama dia tidak menghadapinya secara langsung, dia bisa menang. Karena dia memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar daripada Roja. Bahkan jika dia menjadi kuat dalam 2 bulan itu, aku tidak akan jauh berbeda. Ya, itu dia. Berpikir ke sini Dars langsung naik ke arena. Para rekrutan tidak menyangka akan ada orang lain yang menantang Roja setelah ia menyelesaikan pertandingan pertama. Dan sang penantang meskipun hasilnya sedikit lebih baik, ia masih berada di peringkat ratusan. Nah, tantangan tersebut tidak bisa ditolak selama memenuhi aturan. Namun, jika Anda ditantang berturut-turut, Anda dapat memilih untuk beristirahat selama 10 menit sebelum memulai pertarungan. Roja tidak menggunakan kekerasan apapun dan jelas tidak perlu istirahat. Namun, sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan peraturan kepada para rekrutan, sang instruktur menoleh ke arah Roja dan berkata, Roja, karena kamu ditantang berturut-turut, kamu berhak beristirahat selama 10 menit. Tidak perlu, kamu bisa langsung memulainya. Roja mengangkat bahu dan naik ke arena untuk bermain. Melihat hal itu sang instruktur langsung memulai pertandingan. Roja vs Dars, dimulai. Saat instruktur mengumumkan dimulainya pertandingan, dalam sekejap mata, terdengar benturan pedang dan setengah pedang melayang ke udara lalu turun dengan lembut. Orang yang berbeda tetapi hasil yang sama. Dars ingin menghindari pedang Roja dan membalasnya, tetapi itu hanya khayalannya. Akankah Roja mengizinkannya memiliki kesempatan itu? Dia menyiapkan pedangnya dan memaksa Dars untuk memblokir serangannya lalu langsung memotong pedang Dars menjadi 2. Berikutnya, Roja berdiri dengan pedangnya berteriak saat masih berada di arena. Bab 27. Seperti Moss dan Dars sekarang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi rekan latihannya. Keduanya tidak membuat Roja bersemangat tetapi lebih seperti ingin beraksi lagi. Jadi Roja tidak mundur dari arena tetapi tetap di sana sambil memegang pedangnya dan menunggu penantang berikutnya. Pada saat ini, semua rekrutan yang mendengar Roja mengatakan siapa yang berikutnya menjadi pusing. Apa artinya ini? Menunggu lawan berikutnya. Meskipun Roja mengalahkan Moss dan Dars, mereka berdua berada di peringkat 200 dan ratusan. Dan di seluruh perkemahan, mereka sama sekali bukan orang kuat. Hei, ini menarik. Dia belajar cara memotong baja. Bukankah ada penantang? Para rekrutan di pihak terkuat memperhatikan Roja namun tidak marah, sebaliknya mereka sedikit tertarik. Apa? Tidak ada yang mau bertanding? Atau, kalian ingin menyerang bersama? Roja berdiri di arena sambil melirik semua rekrutan. Kali ini ia memutuskan untuk menguji hasil latihannya selama 1 bulan. Roja tidak pernah menetapkan tujuannya di markas marinir yang kecil ini, terutama karena dia memiliki sistem jiwa itu dan masih bisa menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu dan selama dia bisa mencapai tahap puncak pedang jiwa. Shichibukai, Yonko dan para laksamana. Yang terkuat di laut adalah jalan yang ingin ditempuh Roja. Dari tempatnya berada sekarang, perjalanan masih panjang yang harus ditempuh, tetapi meskipun jalannya panjang, selangkah demi selangkah, ia akan mencapai tujuannya dan perkemahan di Marineford ini adalah langkah pertamanya menuju tujuan tersebut. Karena dia sudah memutuskan hal ini, dia tidak akan duduk diam dan menunggu tantangan datang, tetapi dia akan mewujudkannya dengan caranya sendiri. Para rekrutan di alun-alun mendengar Roja siapa yang selanjutnya dan beberapa dari mereka tergoda dan setelah kata-katanya yang kedua mereka menjadi marah. Ini sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya. Roja bukanlah Drake, orang-orang mengakui bahwa dia kuat dan meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia bisa menduduki peringkat pertama, tetapi dengan kekuatan untuk memotong baja dia tidak perlu sesombong itu. Saya menantangmu. Seketika itu juga ada rekrutan yang tidak dapat menahan amarahnya dan menantangnya. Ini jarang terjadi, karena aturan menyatakan bahwa meskipun orang dapat menantang orang yang sama, orang tersebut berhak untuk beristirahat selama 10 menit. Namun, Roja ini tidak memerlukan istirahat itu dan ini mengingatkan sebagian besar marinir di sini pada masa Garp. Mirip dengan masa itu. Mata para instruktur berbinar. Pertempuran ketiga. Bertanggung jawab untuk menjamu nama-nama tersebut, Laksamana Rir dengan penuh minat mengumumkan dimulainya pertandingan. Nama penantang ketiga adalah Lohan, dia tidak seperti sebelumnya karena dia tidak menggunakan pedang laut tetapi kapak besar. Karena Roja bisa memotong pedang baja, dia memilih kapak agar dia bisa melawan Roja dan berpikir dia pasti akan mendapatkan keuntungan. Ini aku datang. Rekrutan itu tidak banyak bicara omong kosong, setelah berkata demikian dia langsung mengangkat kapaknya dan melambaikannya dengan ganas. Menghadapi serangan ini Roja masih tidak mundur atau menghindarinya tetapi dengan lembut mengayunkan pedangnya secara horizontal. Orang ini, para rekrutan yang melihat Roja mengayunkan pedangnya untuk melawan kapak besar itu tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Apakah dia gila? Pedang satu tangan melawan kapak besar. Apakah dia mampu melawannya? Namun seketika semua rekrutan itu memperlihatkan wajah ngeri dan takut saat Roja benar-benar berhasil menangkal kapak besar itu dengan pedang satu tangan.
Ding! Setelah pedang dan kapak itu bersilangan, suara besi beradu bergema di alun-alun. Roja tidak memotong kapak itu, tetapi kapak itu terlepas dari tangan Lohan dan tertancap di lantai. Dan hal yang paling penting adalah Roja tidak menggunakan apapun selain tangannya dan memberikan tekanan sekuat itu sehingga rekrutan itu tidak dapat terus memegang kapak. Ini, apakah dia memiliki kekuatan sebesar itu? Adegan ini membuat hampir semua rekrutan menatap pada saat yang sama. Dan bahkan rekrutan kuat lainnya seperti Drake terkejut terutama mereka yang berada di kelompok yang sama dengan Roja. Ekspresi mereka agak lucu. Apakah ini orang terburuk yang tidak bisa mengimbangi rekrutan manapun? Menggunakan pedang satu tangan untuk melawan dan bahkan membuat kapak besar terlepas dari tangan penggunanya. Apakah kamu terkejut? Roja yang masih memegang pedangnya menatap Lohan yang menampakkan ekspresi yang sama seperti yang lainnya dan tidak bisa menahan senyum padanya. Saat itu senyuman itu membuat sebagian besar rekrutan menggigil seakan-akan mereka melihat senyuman setan. Aduh, pedang Roja tiba-tiba bergerak dan membuat para rekrutan terkejut dan Lohan mundur beberapa langkah. Inilah kekuatan Roja. Setelah sebulan berlatih dengan garp yang terus-menerus melampaui batas tubuhnya, kekuatan Roja berubah drastis. Jika itu masih belum bisa menandingi para rekrutan, maka di bulan kedua kekuatan lengan Roja telah ditingkatkan berkali-kali lipat dan dengan penguatan dari pedang jiwa. Kekuatannya tidak mungkin kecil. Semua faktor itu membuat Roja setara dalam hal kekuatan di posisi terdepan. Orang-orang yang memiliki kekuatan lebih darinya tidak banyak. Setelah rekrutan itu mundur Roja melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Rekrutan itu tidak terbangun dari kengerian itu sehingga ketika dia secara tidak sadar mengayunkan kapaknya untuk menemui pedang Roja. Ledakan, pedang dan kapak beradu. Suaranya bukan suara logam yang beradu, melainkan suara gemuruh yang sangat dahsyat. Hampir di saat yang bersamaan, rekrutan yang memegang kapak itu tidak dapat menahan lagi dan terpental. Sampai sekarang banyak rekrutan yang bisa mengerti mengapa Roja memotong pedang Mos Dandars. Kekuatan lengannya sangat kuat ditambah dengan Hononosuke yang memotong baja adalah hal yang sangat wajar. Bab 28. Sebelumnya, Mos Dandars dipotong pedangnya secara langsung sehingga mereka tidak merasakan kekuatannya. Tetapi rekrutan ini terpental dan akhirnya menyadari kekuatan Roja. Setelah itu dia merasakan seluruh lengannya mati rasa. Saya, mengaku kalah. Menyadari besarnya kesenjangan kekuatan di antara mereka, dia tidak bisa lagi meneruskan pertarungan dengan Roja dan langsung melempar handuk. Tantangan ketiga, Roja sekali lagi menang dengan itu alun-alun terperangkap dalam keheningan yang aneh. Peringkat rekrutmen itu berada di bawah 100. Tapi Roja masih bisa membuatnya berguling tanpa perlawanan apapun. Miliknya kuat, ratusan rekrutan yang berpikir untuk melawan Roja menjadi dingin hatinya dan seember air dingin dituangkan ke atas kepala mereka. Setelah beberapa tarikan napas, saya menantang Roja. Akhirnya seseorang menantangnya lagi. Tantangan keempat bagi Roja, peringkatnya kali ini juga di bawah ratusan namun melawan Roja ia tetap mengalami kekalahan telak. Kelima, keenam, ketujuh. Secara bertahap mereka yang menantang Roja berada di peringkat ke-50. Para rekrutan menggunakan banyak strategi dan senjata. Pedang, rantai, kapak, kelelawar. Dan bahkan dengan berbagai macam senjata yang muncul, senjata jenis apapun yang ada di hadapan pedang Roja tidak mempunyai keuntungan sedikitpun. Sekalipun mereka menahan satu atau dua serangan darinya, mereka tetap akan dikalahkan oleh Roja dan tak seorang pun dapat membuat Roja menggunakan dua tangannya. Alasan dia menggunakan satu tangan untuk menghunus pedang hanyalah karena dia bisa. Kenapa dia harus menggunakan dua tangan kalau dia bisa menang dengan mudah hanya dengan satu tangan? Saat ini tidak ada seorang pun yang memperhatikan tantangan lain semua perhatian mereka tertuju pada Roja. Roja tak perlu menggunakan tangan kanannya untuk beristirahat dan para penantangnya terus berjatuhan satu demi satu. Satu pedangko. Pada saat ini para rekrutan termasuk mereka yang berasal dari kelompok yang sama memiliki ide yang terlintas di benak mereka. Kapan dia menjadi begitu kuat? Sampai beberapa waktu lalu mereka mengira jika ada orang dari peringkat 50 menantangnya maka dia akan mudah dikalahkan. Namun kini sebagian besar orang di kamp menjadi gelisah ketika berpikir untuk menantang Roja. Sekitar 30 rekrutan kalah hanya dengan beberapa gerakan dari Roja. Sekalipun ada Laksamana muda sebagai pengganti, tapi rekrutan bisa saja dipotong setengah berkali-kali di bawah pedang Roja. Namun tidak ada setetes darah pun setelah pertarungan sebanyak itu. Menggunakan satu tangan untuk mengendalikan pedang sedemikian rupa. Setelah mengayunkan pedangnya, benda seperti energi berwarna putih keperakan melesat keluar dari ujung pedangnya dan tiba-tiba retakan terbuka di lantai. Semua rekrutan terdiam. Mata terbuka lebar dan hendak keluar. Tobu Zangeki. Meskipun mereka hanya rekrutan, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah rekrutan markas besar, jadi mengetahui sesuatu seperti Tobu Zangeki adalah hal yang wajar. Dan untuk menunjukkan kekuatan seperti itu mereka mengira Roja adalah monster. Apakah dia monster? Di kubu biasa markas besar, monster yang terkumpul itu lebih kuat daripada rekrutan lainnya, begitu kuatnya hingga dia bisa mengalahkan mereka dengan satu atau dua serangan dan orang-orang seperti itu sudah pasti akan masuk kubu elit. Dan bagaimana Roja bisa sekuat ini, bahkan Hina pun tidak tahu bagaimana dia melakukannya dalam waktu 2 bulan. Bahkan mereka yang berada di 30 teratas tidak dapat melakukan apapun padanya dan dikalahkan dengan serangan pedang, mungkin hanya mereka yang berada di 10 teratas yang dapat menghadapi monster seperti itu. Sayangnya, jika bukan karena Drake, dia mungkin akan menjadi orang pertama di seluruh perkemahan. Banyak orang bergumam sambil dikejutkan. Pada saat yang sama para instruktur marinir juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemajuan sebanyak ini. Kita meremehkannya, baru sebulan dan dia sudah berkembang pesat dan mencapai level seperti itu.
Dan Z pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Sebelumnya dia sudah merasakan kalau ilmu pedang Roja sudah maju tapi dia agak meremehkannya. Permainan pedang Roja sebulan yang lalu terlalu kasar, tetapi dengan api dan medan alamiah dia menghancurkan penilaian dan berada di urutan pertama. Namun, Roja sekarang dengan ayunan sederhana membuat salah satu dari 30 teratas mengaku kalah. Roja ini, dia banyak berubah dalam 2 bulan. Di sisi lain Drake menatap Roja dengan terkejut. Sebelumnya Drake tidak peduli dengan Roja, baik di kompetisi ini maupun penilaian sebelumnya. Dan ketika Roja memotong baja meski sedikit memperhatikannya, tapi tidak sebanyak itu. Tetapi, ketika Roja mengalahkan semua penantang dengan mudah dengan pedangnya dan bahkan 30 teratas dikalahkan oleh ayunan sederhana darinya, Drake tidak bisa lagi meremehkan Roja. Yang membuat Drake terkejut adalah tingkat pertumbuhan Roja. Hanya dalam waktu 2 bulan ia berubah jungkir balik. Tingkat pertumbuhan ini bahkan membuat Drake merasa ngeri. Untung saja kemampuan berpedangnya dan kekuatannya hanya sebatas itu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Drake mengukur kekuatan Roja dan berkata dalam hatinya. Ketika Roja mengalahkan 30 teratas dengan satu ayunan, seluruh suara terdiam lama. 30 rekrutan teratas memiliki kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Roja sehingga 20 teratas juga merasa bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Roja. Untuk beberapa waktu tidak seorang pun yang benar-benar maju untuk menantang Roja. Apa yang diucapkan Roja sebelumnya tampak sangat arogan pada awalnya tetapi mereka semua mengira itu adalah rasa percaya diri yang mutlak terhadap kekuatannya. Bab 29. Roja berdiri di arena dan tidak ada yang menantang dan alun-alun tetap sunyi. Dalam penilaian tersebut tidak ada aturan yang menyatakan bahwa mereka harus menghadapi Roja agar rekrutan tersebut dapat menghindari pertarungan melawannya. Beberapa rekrutan berpikir untuk menantang orang lain tetapi yang lain masih ingin melihat bagaimana situasi akan berkembang. Dalam keadaan normal pertarungan semacam ini akan dimulai dengan yang lemah saling berhadapan kemudian yang kuat. Yang tengah mungkin akan muncul beberapa kali namun tidak akan banyak berubah. Namun, kompetisi ini dimulai dengan arah yang aneh sejak awal karena Roja. Pada saat ini 10 rekrutan teratas akhirnya tidak bisa terus menonton karena Roja menyapu semua orang dalam penilaian. Jadi Anda ingin memulai pertarungan 10 teratas sekarang. Mengapa tidak? Akhirnya setelah lama hening, pertempuran dimulai lagi. Dengan salah satu pihak masih Roja pihak lainnya adalah, grup ketiga yang terkuat adalah yang menduduki peringkat ke-9 rekrutan level monster. Dapat menduduki peringkat 10 besar walaupun di bawah Drake Monster adalah monster dan juga dikenal di kubu dan memiliki popularitas yang sangat tinggi. Ketika para rekrutan melihatnya, mereka semua menjadi bersemangat. Itu dia, kelompok ketiga terkuat, ke-9 dalam peringkat, jika Roja ingin menang maka itu akan sangat sulit. Ya, meskipun Roja kuat, lawannya kali ini adalah salah satu dari 10 besar. Benarkah? Roja adalah juara dan peringkat pertamanya, apakah mereka semua lupa ini? Semua rekrutan tampak bersemangat dan menantikan pertempuran ini. Dan dibandingkan dengan para rekrutan, para instruktur angkatan laut dengan Set memahami Roja lebih dalam. Para rekrutan itu tidak mengetahui tentang kekuatan Roja. Mereka tidak mengetahui tentang pedang api. Dan kekuatan itu belum terekspos. Keahlian berpedang Roja sangat hebat, mungkin selain Drake tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Aku penasaran apakah dia bisa menang melawan Drake. Mungkin tidak, bahkan jika Roja masih memiliki pedang apinya, Drake juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti sudah berada di puncak kam elit. Beberapa instruktur melihat ke arena dan memulai pembicaraan mereka. Dan kini Roja menatap pedang lawannya dan menyadari bahwa itu bukanlah pedang berstandar marinir melainkan mungkin salah satu pedang Ryu Wazamono atau seperti salah satu seri pedang Wazamono miliknya. Roja dan rekrutan itu saling bersilangan pedang dan tabrakan itu menghasilkan suara logam yang tajam dan semburan percikan yang dihasilkan oleh tabrakan keduanya. Ini adalah pertama kalinya Roja berhadapan dengan seseorang yang menggunakan pedang dan tidak memotong atau merusak pedangnya. Senjata ini tidak terbuat dari bahan biasa, Roja dapat mengetahuinya setelah melihatnya sekilas. Akhirnya lawan yang layak. Menghadapi hal ini Roja tidak merasa takut sebaliknya dia tersenyum dan menjadi bersemangat. Sapuan pedang. Saat ini Roja merasa berbeda untuk menyerang lawan yang bergerak dengan Tobu Zangeki karena lebih sulit daripada latihannya. Dan itu karena dalam latihan ia menyerang sasaran yang tetap dan tidak bisa digerakkan, tetapi dalam pertempuran sesungguhnya musuh tidak akan berdiri di sana untuk menjadi sasaran hidup. Jadi kekuatannya tidak sekuat yang diperkirakan. Sebenarnya Roja tidak terkejut karenanya. Bertarung itu berbeda dengan berlatih. Bertarung akan membuatnya benar-benar menguasai kekuatannya. Aduh, setelah ayunan pedang, energi berbentuk bulan sabit melesat keluar secara horizontal. Menghadapi hal ini, rekrutan itu tampak tenang dan dia juga mengayunkan pedangnya yang juga menghasilkan energi lemah yang tak terlihat. Kedua energi itu bertabrakan di udara dan menimbulkan suara gesekan dengan udara lalu meledak dan sebagian energi menghantam area di sekitarnya. Pakaian baru para rekrutan itu terpotong-potong oleh energi itu. Sementara Roja berdiri di sana tanpa goresan. Datang lagi. Roja menggunakan ilmu pedang sederhana dan tidak menciptakan gerakan apapun. Jadi ilmu pedangnya tidak memiliki gerakan khusus, hanya ilmu pedang biasa. Ding, dua energi pedang bertabrakan lagi dan kali ini gelombang angin kencang menghantam kerumunan ke segala arah. Di bawah serangan pedang Roja, meskipun ia bisa menerimanya, tangannya tetap mati rasa. Ia tidak menyangka kekuatan Roja bisa mencapai sejauh ini. Dalam jenis ilmu pedang ini, kekuatan adalah kunci kemenangan. Seperti bagaimana Zoro melatih kekuatan lengannya sejak usia dini di awal cerita. Dia bisa mengangkat satu rumah penuh orang dengan kekuatan lengannya. Jadi,
Bahkan saat dia tidak menggunakan kondisi fokus, kekuatannya jauh lebih kuat. Sekarang kekuatan Roja mungkin belum mencapai level itu tetapi dia memahami kondisi fokus. Ding ding ding. Permainan pedang Roja sangat sederhana, tidak ada gerakan yang aneh, yang ia lakukan hanyalah ayunan pedang sederhana. Dan meskipun begitu lawannya tidak dapat terus menerima serangannya dan ingin menghindarinya sekarang. Namun, bertentangan dengan dugaannya, kecepatan pedang Roja juga sangat cepat. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar dan terpaksa berhadapan langsung. Dengan pertarungan yang terus-menerus, Roja secara bertahap menyesuaikan diri dengan pertarungan sesungguhnya dan ayunan pukulannya menjadi semakin kuat dan mendekati kekuatan yang ia gunakan saat berlatih. Ding ding ding. Roja menggunakan serangan energi yang semakin banyak. Rekrutan itu tidak dapat diam dan dengan setiap pedang dia dipaksa mundur sementara Roja melangkah maju. Ding. Akhirnya setelah serangan terakhirnya lelaki itu tidak dapat lagi memegang pedangnya karena tangannya menjadi mati rasa dan Roja langsung membuat pedangnya terbang ke samping. Saya kalah. Rekrutan ini tidak banyak berpikir dan langsung mengakui kekalahannya serta menolak dan keluar dari arena. Adegan ini membuat semua rekrutan merasa mati rasa. Kemenangan Roja yang terus-menerus membuat mereka merasa mati rasa. Setelah beberapa saat seseorang bereaksi. Bahkan yang peringkat 9 pun kalah. Terlebih lagi dia kalah telak, sepanjang pertarungan dia tidak pernah menyerang balik dan akhirnya kalah. Meski ia tidak menang hanya dengan satu ayunan, tetapi siapapun dapat melihat betapa jelas jarak di antara mereka. Bab 30. Bukankah kekuatan orang ini mendekati Drake? Salah satu dari 10 rekrutan teratas memandang arena dengan tenang, menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk bertarung. Saat pertarungan dimulai, keduanya bertukar sekitar 10 pukulan, lalu rekrutan baru itu dikalahkan. Itu adalah peringkat ke-7 di seluruh perkemahan. Pada level mereka, sebagian besar rekrutan bersikap sombong. Bahkan jika Roja lebih kuat dari mereka dan mereka tidak dapat mengalahkannya, mereka tetap akan menantangnya untuk bertarung. Karena tidak dapat menang adalah satu hal dan takut bertarung adalah hal lain. Hasilnya tentu saja semuanya dikalahkan oleh Roja. Beberapa dari mereka memperlihatkan kekuatan buah iblis tetapi tetap dikalahkan oleh pedang Roja. Banyak rekrutan yang terkejut, Roja dari awal sampai sekarang tidak pernah istirahat tapi dia nampak tidak kenal lelah dan terus-menerus menghadapi semua tantangan dan tetap memenangkannya. Kuat, dia terlalu kuat. Apakah ini masih Roja? Siapa lagi? Roja setelah mengalahkan rekrutan lain memegang pedangnya sambil berdiri di lapangan dan berkata. Jelas itu kata-kata yang sangat arogan tetapi mengucapkan kata-kata itu sekarang tidak tampak sedikit pun arogan tetapi mereka semua merasa bahwa ini adalah hal yang normal. Para hadirin tetap diam. Saat itu Roja yang berdiri di arena tampak memiliki kekuatan yang tak terlihat. Semua rekrutan saat mata mereka bertemu dengan Roja, mereka semua akan menundukkan kepala. Sekarang tidak ada yang meragukan kekuatan Roja. Dan saat menatap mata Roja, mereka merasa takut. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Jadi, Roja menunjukkan kekuatannya. Semua orang akan menghormatinya. Beberapa orang melihat ke posisi lain seolah menunggu sesuatu. Orang-orang itu melihat ke arah Drake. Penantang terakhir Roja adalah rekrutan peringkat keempat. Jadi hanya tersisa 2 orang, Drake dan Hina. Kebanyakan orang tidak mempertimbangkan kekuatan Hina dan tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Drake. Jadi satu-satunya pertarungan yang tersisa adalah Roja vs Drake. Secara bertahap hampir semua mata rekrutan menatap ke arah Drake. Bahkan instruktur marinir pun memperhatikannya juga. Pada saat ini, Drake dan Roja menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir di sana. Semua rekrutan melihat bahwa Drake tidak punya ide untuk menghindari pertarungan saat ia mengambil senjatanya dan mulai berjalan ke arena. Ketika para rekrutan melihat ini, mereka memberi jalan kepadanya. Melihat pemandangan ini Moss menarik napas dalam-dalam. Tidak menyangka kalau orang yang memenuhi syarat untuk menantang Drake adalah Roja. Roja dan Drake berasal dari kelompok kelima. Melihat adegan di mana Roja dan Drake saling berhadapan, mereka tidak percaya bahwa Roja akan mampu mencapai langkah ini. Tidak diragukan lagi bahwa Roja mengalahkan hampir semua orang dari kubu biasa dan merupakan satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menantang Drake. Tapi sebaliknya. Pada saat ini sebuah ide muncul dalam pikiran seseorang. Akankah Drake juga dikalahkan? Ide ini muncul di benak banyak orang dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit diri mereka sendiri. Meskipun Roja cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar kubu biasa, tetapi dibandingkan dengan Drake, masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka. Namun meskipun para rekrutan itu mengaku bahwa Roja tidak akan menang melawan Drake, ide ini terus terlintas di benak mereka. Roja yang menyapu bersih seluruh perkemahan meninggalkan kesan yang kuat di benak mereka tanpa mereka sadari. Kamu kuat. Drake masuk ke arena, berdiri di hadapan Roja dan berkata dengan tenang, kecepatan pertumbuhanmu adalah pertumbuhan tercepat yang pernah kulihat dan jika ini terus berlanjut dalam beberapa bulan, kau akan mampu melampauiku. Oh, ketika Roja mendengar perkataan Drake, dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, jadi maksudmu adalah. Drake menggelengkan kepalanya dan berkata, katakan saja tidak ada gunanya melawanku. Roja menyapu seluruh perkemahan hari ini sehingga Drake tidak menyangka bahwa kata-katanya akan membuat Roja menyerah. Penilaian sesungguhnya bukan tentang menang tetapi agar sang instruktur dapat mengamati kekuatan para rekrutan khususnya yang akan segera masuk ke dalam kubu elit. Sekarang dengan kekuatan baru Roja, Drake berpikir bahwa Roja akan menjadi lawan yang cocok untuknya. Mendengar kata-kata itu, Roja menjadi tenang. Tiba-tiba melambaikan tangannya dan energi berbentuk bulan sabit melesat ke arah Drake. Aduh, Drake yang berada di depan Roja menggunakan 2 senjata, yaitu pedang 1 tangan dan kapak bermata 4 yang tampak aneh.
Astaga, dalam menghadapi energi pedang Roja, Drake dengan tenang menaruh pedang dan kapaknya di depannya dan energi itu bertabrakan dengan senjata Drake saat ia terhuyung yang menimbulkan suara gesekan logam dan akhirnya energi itu lenyap. Ini benar-benar mengejutkan, tidak heran mereka tidak bisa menghentikannya. Setelah menangkap serangan Roja, Drake berkata dengan tenang karena dia hanya bisa memperkirakan kekuatan Roja secara kasar. Namun, dia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Tetapi walaupun kuat ia pikir itu hanya sebatas ini saja, tidak seberapa. Drake diam-diam menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba kepalanya menunduk sedikit dan sambil memegang senjatanya erat-erat, dia langsung berlari ke arah Roja. Senjatanya langsung diayunkan ke arah Roja. Coba pertahankan ini. Melihat Drake dengan mudah bertahan dari serangan berkekuatan penuhnya dan juga melancarkan serangan balik ke arahnya, Roja tampak tenang seolah-olah dia sudah menduga hal ini. Ding, ding, Drake menggunakan senjatanya untuk menyerang Roja tanpa henti. Ia menyerang terus-menerus tanpa memberi Roja waktu untuk bernapas. Tangan Roja yang memegang pedangnya saat bertahan melawan Drake tiba-tiba mundur dan energi berbentuk bulan sabit perak melesat keluar lagi. Wah, kali ini Drake tidak langsung bertahan tetapi ia melangkah ke samping dan meneruskan serangannya. Ding-ding, suara logam yang berbenturan dengan logam terdengar tak henti-hentinya, sesekali energi perak yang tajam dilepaskan dan menghantam tanah sehingga menimbulkan retakan yang dalam. Setelah bertempur sebentar, pertempuran itu seolah mencapai momen paling menegangkan. Semua rekrutan terpesona. Saya tidak menyangka Roja bisa setara dengan Drake. Tidak, Roja seharusnya lebih lemah, dia tidak bisa menyerang sebanyak Drake, dia hanya bisa bertahan. Roja kembali membawa kejutan bagi semua rekrutan di camp. Namun mereka juga menunjukkan sedikit penyesalan. Karena kekuatan Roja masih lebih rendah dari Drake meski dia sangat dikagumi tetapi sayangnya yang akan kalah mungkin adalah Roja. Mereka hanya bisa mengutuk nasibnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.